Adver Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Baik, pada podcast SHFM edisi yang ke-12 kali ini, pembahasan kita mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan, bagaimana melihat fenomena orang membuang sampah sembarangan dan banyak sampah berserakan di luar sana, apalagi di sungai. Dan pastinya kalau kita membahas tentang lingkungan dan pedulian terhadap lingkungan, pastinya kita akan melihat aksi yang mengguncangkan dunia jagat maya ya, pastinya dengan aksi Pandawara Group. Karena aksi Pandawara Group ini sampai dilirik oleh media luar negeri, sampai YouTuber luar negeri yang melirik aksi mereka ini. Apakah kita mengetahui terhadap aksi Pandawara Group ini? Bagaimana sih awal mula terbentuknya Pandawara Group dan bisa seviral sampai saat ini? Nah, nanti akan kita bahas, akan kita kupas di podcast SH kali ini. Bersama saya Abdul Rozak sebagai host, dan pastinya saya nggak sendiri. Saya didampingi oleh teman-teman atau rekan-rekan saya pada hari ini. Di depan saya ada sobat siapa nih, bisa perkenalan? Halo, nama aku Rindu Rustanti dari Lampung. Hai Sobat Rindu. Hai. Gimana kabarnya Sobat Rindu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga selalu baik ya, Amin, sehat selalu. amin. Dan di sebelah Sobat Rindu ada sobat siapa nih? Halo, saya Zahrotul Mufidah dari Maluku Tenggara. Hai Sobat Zahro. Halo. Sehat Sobat Zahro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah saya nih dengan Mas siapa nih? Halo, nama saya Burhan, asal saya dari Karawang. Hai Sobat Burhan. Pas banget ya kalau kita membahas Pandawara Group ini, karena Pandawara Group itu berasal dari Jawa Barat. Pas banget ada orang Karawang kan, nih. Deket lah. Deket lah. Satu provinsi meskipun jauh lah ya, Karawang ke Bandung gitu. Tapi masih satu provinsi pastinya. Dan kita harus tahu nih dong sobat-sobat, rekan-rekanku, bahwa kita harus tahu dulu nih bagaimana awal mulanya terbentuk Pandawara Group ini. Masa tiba-tiba langsung terbentuk? Pasti dong ada historisnya, ada cerita sebelum terbentuknya aksi mereka ini. Bagaimana Sobat Rindu? Setahu saya ya, karena belum pernah ketemu ya. Nah itu tuh Pandawara Group. Pandawa itu diambil dari nama wayang, Pandawa 5. Pandawa 5. Pandawa itu artinya pemuda, dan wara itu dari bahasa Sunda yang artinya kabar baik. Jadi kalau disimpulkan itu Pandawara itu 5 pemuda yang membawa kabar baik gitu. Nah terus kenapa bisa terbentuknya? Kenapa bisa ada Pandawara itu? Karena mereka itu sama-sama korban banjir sampah di daerah masing-masing. Jadi kayak tepatnya di Bandung ya itu? Di Bandung Selatan. Nah jadi kayak apa? Jadi itu karena sama-sama korban, jadi mungkin sama pemikirannya sama. Jadi gimana nih cara pencegahannya, gimana nih cara biar nggak banjir lagi gitu. Jadi terbentuklah Pandawara gitu. Sampai saat ini ya. Sudah kurang lebih satu tahun ya, satu tahun lebih. Alhamdulillah aksi mereka ini sudah berdiri 1 tahun lebih. Dari awalnya mereka ini kedekatan teman sekolah dari SMA kalau nggak salah ya. Teman sekolah dari SMA, terus kebetulan juga rumahnya itu berdekatan gitu. Sama-sama korban banjir. Akhirnya jadinya, aksi bareng untuk kan kepedulian satu ini. pemikiran gitu kan, karena udah temenan lama gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan selanjutnya apakah aksi mereka ini dilirik oleh pemerintah setempat ya, dan bagaimana respon netizen Indonesia? Bagaimana Sobat Zahro? Kalau aksi mereka dilirik sama pemerintah setempat memang sangat dilirik. Terus Gubernur Jawa Ridwan Barat Kamil sendiri memberikan apresiasi buat mereka gitu. Kalau mereka itu sangat memotivasi anak-anak muda betul. di Indonesia lah gitu. Terus kalau dilirik sama netizen, ya banyak pasti karena udah viral di mana-mana gitu kan. Terus ya aksi mereka juga sangat kalau dari netizen sendiri tuh memberikan yang minusnya gitu yang positif gitu, memberikan
Ya, ada plus pendapat minusnya. yang positif gitulah, enggak. Pasti ada dong pendapat yang positif dan negatif, cuman lebih banyak yang ke positif. Positifnya gitu. Dan tanggapan kalian terhadap aksi mereka, aksi Pandawara Group ini kan anak muda yang masih membara banget untuk melakukan aksi kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana tanggapan Sobat Burhan nih? Tanggapan saya, Pandawara Group itu sangat memotivasi ya, pastinya itu. Dan mereka itu gimana ya, sangat apresiasi itu kepada kita untuk melakukan hal yang melakukan hal yang sama, sama. gitu ya. Biar gimana ya, biar Bisa tergugah hati kita untuk melakukan hal tersebut ya. nah biar Jadi nggak cuma mereka aja yang melakukan itu gitu Ya, kan. jadi Biar bisa kalau menyebar ya Pandawara Group ini kemana-mana bisa ada gitu di kan. seluruh Indonesia, Kemana-mana. Ya pastinya. Dan kalau tanggapan Sobat Rindu nih gimana nih terhadap aksi mereka Sobat Rindu? Tanggapan aku keren sih, soalnya anak muda zaman sekarang gitu, mereka nggak malu, nggak jijik bersihin sampah-sampah, bukan sampah mereka tapi sampah orang lain, hampir satu daerah gitu kan. Terus harus masuk ke parit, harus masuk ke selokan, kayak gitu, kayak itu keren banget gitu. Jadi ya berharapnya sih di sini ada kayak gitu juga. Ya, ada aksi-aksi mereka di sini ya, iya. meskipun namanya nggak Pandawara Group, Iya, tapi walaupun berbeda nama, tapi tujuannya tetap sama untuk gitu. peduli terhadap lingkungan. Bagus sekali. Kalau Sobat Zahro, gimana tanggapannya terhadap aksi mereka Sobat Zahro? ya kalau tanggapan saya terhadap aksi mereka itu sama aja sih, sangat memotivasi, terus ya memberikan apresiasi yang banyak gitu buat anak-anak muda di Indonesia. Terus ya biar mereka tuh nggak selalu main gadget terus gitu, mikir gitu, biar bisa Peduli ya. Peduli terhadap lingkungan gitu. Diawali dengan mungkin adanya getakan hati ya, gesekan hati yang timbul, masa aku harus membuang sampah sembarangan sih, mereka bersihin terus gitu kan. Sedangkan kita baru bersihin, misalnya Pandawara Group nih baru bersihin sungai A, terus sungai lain ngalir tuh, datang tuh sampahnya tuh kan, benar-benar kayak lelah kan banget. kasihan juga ya, Kasian, kan capek-capek gitu. Udah capek-capek gitu. Udah bersih sampah datang lagi, nggak ada Menggunakan habisnya. alat-alat yang sederhana gitu ya. Perlu apresiasi itu, perlu Harus banget. harus. Dan melihat aksi mereka ini kan mungkin ada beberapa pemerintah instansi pemerintah ya, seperti dinas Kebersihan. lingkungan ya, lingkungan hidup, kebersihan dan lain sebagainya, itu kan katanya sudah melirik aksi Pandawara Group ini. Tapi kan kita belum tahu ya, belum tahu apakah bentuk apresiasinya itu seperti apa. Memang ada yang saya lihat itu memang dikasih piagam penghargaan, dikasih reward lah seperti itu. Cuman kalau menurut saya nih, setuju nggak kalian? Bagi saya aksi Pandawara Group ini layak untuk digaji sebenarnya. Setuju. Layak. Dan karena mereka berawal dari yuran 400.000 per orang ya, terus itu untuk membeli alat kebersihan, kelengkapan untuk mereka melakukan aksi tersebut kan nggak murah pastinya ya, memakan biaya. Buat sewa mobil juga, buat bawa sampahnya. Buat ke pembuangan gitu. Jadi pasti kalau menurut kita setuju banget ya kalau pemerintah sampai memberikan fee atau gaji untuk mereka seperti itu. Karena siapa sih anak muda yang mau melakukan seperti itu, sangat jarang. Coba lihat petugas kebersihan di luar sana, pasti orang tua semua. Karena sangat jarang sekali anak muda peduli. Bagaimanakah cara meningkatkan agar anak muda produktif dan peduli terhadap lingkungan? Mungkin Sobat Zahro, bagaimana caranya Sobat Zahro? Menurut Sobat Zahro? Apa nih? Peduli, bagaimana anak muda ini biar nggak mager nih buang sampah sembarangan gitu, buang sampah sembarangan biar katanya mager buang di situ aja gitu. Bagaimana meningkatkan menurut Sobat Zahro nih, versi Sobat Zahro untuk biar anak muda ini tidak membuang sampah sembarangan gitu. Berangkat pada diri sendiri dulu ya. Ya. Jadi ya biar nggak males-males itu kita harusnya punya niat dulu gitu. Biar nggak buang sampah sembarangan gitu. Mikir lagi, kalau bukan saya nanti siapa lagi. Berawal dari diri sendiri, yang jelas harus ada niat, tapi jangan niat tok, tapi dilaksanakan. Ya Sobat Burhan ya, gimana Sobat Burhan mengatasi nih anak muda yang masih
Ini main game, seandainya main game ya, main game mabar, terus tuh sampah dibuang di sana sembarangan, ya dibersihkan. Boro-boro membuang pada tempatnya, ditaruh di situ ditinggal. Bagaimana cara mengatasinya menurut Sobat Burhan nih? Mungkin ya sama aja sih, niat dulu, cuman pastinya harus dilakukan juga. Harus dilakukan ya, juga. Soalnya kan ya satu-satunya itu. Iya. Perlu kesadaran diri. Nah, gitu. Dan kalau bisa kita menyadarkan yang belum sadar, pastinya itu kan, supaya sama-sama. Percuma ya kita membuang sampah, bukan percuma sih, kita capek lah kalau gini terus ya, membuang sampah. Satu, membuang sampah pada tempatnya, yang satu buang, nggak ada Kasian efeknya juga dong. yang bersihin kan. Iya. Lagi yang bersihin itu udah tua-tua gitu kan. Udah tua ya, umurnya udah seharusnya duduk manis di rumah gitu. Dan yang saya lihat, kalau yang saya baca juga, aksi mereka ini kan dilirik oleh media luar negeri ya, dan bahkan ada YouTuber luar negeri yang melirik aksi mereka ini. Ya, kalau nggak salah seperti itu ya, Sobat Indo. Iya, nama channelnya tuh Mr. Beast. Mr. Beast ya. Mr. Beast. Sampai melirik aksi mereka. Syukur-syukur semoga Mr. Beast bisa datang ya ke Indonesia buat konten gitu ya. Sambil melakukan aksi tersebut. Masa dari luar negeri datang ke Indonesia, seandainya datang nih buat konten, masa yang lingkungan sekitar di Indonesia sendiri nggak sadar tuh masih buang sampah sembarangan. Misalnya semoga bisa tergugah biar menghindari siapa tahu kan memotivasi pemuda luar negeri juga gitu, melakukan hal yang sama gitu. Diawali dengan aksi Pandawara Group ini sampai trending ke luar negeri dan menyadarkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Pastinya. Nih bagaimana nih kali sudah dilirik nih, katanya tadi sudah kita bahas juga aksi-aksi mereka, dan mungkin ada kejadian-kejadian yang kalian ketahui aksi-aksi mereka ini yang mungkin kejadian-kejadian mereka ini sangat mengesankan pas membersihkan sampah. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan aksi mereka ini? Silakan Mbak Rindu. Mbak Rindu mungkin? Dari yang mungkin karena belum pernah ikut gabung gitu, jadi lihat cuman dari viti-viti akun Pandawara gitu ya. Yang paling gimana ya, bukan berkesan juga ya, kayak itu apa? Kenangan ya. Gak bisa dilupakan gitu, kayak itu tuh bener-bener ada satu video itu tuh kayak isinya bener-bener lautan sampah gitu, jadi kayak udah dalamnya 8 meter, terus itu isinya sampah semua gitu, jadi itu tuh nggak cuma di satu titik tapi sampai banyak titik menyebar ya. Menyebar, jadi kayak bener-bener up gitu ya. Udah angkat tangan, baru itu ya, padahal sudah beberapa gitu. titik, 80 lebih titik, baru ini yang benar-benar kayak angkat tangan. Masih nggak mampu ya. Sudah mampu. Tapi kayaknya masih ada deh satu lagi. Yang mana itu? Ular itu. Ular ya. Yang ada ular melintas gitu. Mungkin karena itu tempatnya terus kotor, terus ada orang baik bersihin, jadi dia kayak menyapa lah. Gitu. Tapi untungnya ularnya ini mengerti kalau kita tuh niatnya baik. Tempat dia gitu. Biar bersih gitu kan. Kita peduli terhadap alam, insya Allah alam akan peduli terhadap kita. Semoga melindungi kita. Soalnya kan kita juga butuh oksigen banyak gitu kan, jadi kalau banyak sampah itu kan oksigennya berkurang gitu. Apalagi kan pemuda zaman sekarang kan lagi zaman-zamannya galau tuh. Jadi butuh oksigen banyak dong. Untuk mengurangi galau gitu ya. Sirup terus. Nih bagaimana nih pesan kalian sebagai generasi muda ya, generasi sekarang ini, pesan kalian untuk para anak-anak muda di luar sana, terutama khususnya ya anak muda dan masyarakat sekitar nih Mas Burhan, untuk mengikuti aksi mereka ini. Pesan saya itu salah satu atau berapa nih? Terserah berapa aja bebas. Ya pokoknya ayo kita buang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih, oksigen kita juga tetap bersih, menghirupnya segar, enak ya. Enak pokoknya. Berawal dari kepedulian diri sendiri pastinya. Baik, kalau Sobat Zahra nih, pesan Sobat Zahra untuk para pemuda dan masyarakat di luar sana bagaimana melihat aksi mereka ini? Ya semoga lebih banyak lagi komunitas seperti Pandawara Group ini yang
yang tergerak hatinya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti mereka. Ya, semoga ada Pandawara Group di seluruh Indonesia. Akhirnya kayak ada komunitas-komunitas ya Pandawara Group jadi Aceh sampai Papua sana, setiap daerah sampai di Merauke. Mojokerto siapa tahu Mas Burhan Mas Burhan mungkin gitu kan, ya. Misalnya bisa merekrut saya jadi anggota. kita sama-sama bersihkan ya. Bisa namanya? Apa? Menyumbang gitu. Jadi biaya. Biaya alat. Menyumbang sumbangan biaya dari Mbak Jahro gitu kan. Apa mau sedekah makanan gitu ya? Boleh. Dan kalau menurut Mbak Rindu nih, Sobat Rindu nih, bagaimana pesan Sobat Rindu untuk para pemuda dan masyarakat di luar sana agar peduli terhadap lingkungan? Nggak jauh beda sama Mas Burhan sama Mbak Jahro ya. Jadi kayak dari diri mereka sendiri gitu. Kadang tuh pemuda yang zaman sekarang tuh udah ditegur bang sama pada tempatnya, tapi mereka bodo amat gitu, mikirnya alah udah ada petugasnya jadi ngapain lagi gitu kan. Mungkin pemikiran juga kalau nggak mereka mau bersihin, mereka mau makan gaji buta atau apa gitu. Dan mereka sudah dibayar gitu pasti ya. Jadi kan kayak malu gitu, masa iya kita yang udah dewasa, kita yang udah yang harusnya memberikan contoh, tetapi malah anak kecil yang memberikan contoh gitu kan. Anak kecil aja buang sampah pada tempatnya, masa kita enggak. Gitu. Setuju nggak dengan kata-kata semakin dewasa kita sudah mulai lupa membuang sampah pada tempatnya? Setuju Karena realitanya begitu ya. Semakin malas, semakin mager, semakin tahu bahwa mereka digaji, ngapain kita bersihin? Padahal itu harusnya mindset seperti itu yang harus dirubah. Karena percuma juga petugas kebersihan sudah bersih-bersih terus, tapi kita tetap buang sampah. Akhirnya gitu kan, yang merugikan kita juga semua. Dan yang terakhir nih, kalian punya aksi apa untuk Indonesia? Kan Pandawara Group punya aksi peduli terhadap lingkungan ya. Setelah itu sampai viral sampai sekarang. Mungkin versi kalian nih punya aksi apa untuk Indonesia dan masyarakat sekitar lah khususnya. Jangan terlalu jauh, tapi kita harus mempunyai mimpi untuk itu. Mungkin dari Sobat Burhan ada aksi apa untuk Indonesia, Sobat Burhan? Dan tadi kita sudah lihat ya, aksi Pandawara Group ini dilirik sampai luar negeri, bahkan di media sosial pastinya. Dan aksi Pandawara Group ini kan sudah benar-benar menginspirasi lah sebagian orang, belum semua ya. Dan apa salahnya sih kita punya aksi untuk Indonesia? Mungkin punya cita-cita besar untuk Indonesia. Bagaimana Sobat Burhan punya aksi apa untuk Indonesia? Mungkin aksi saya salah satunya itu ingin membaca buku ya. Karena saya sendiri itu kayak susah banget membaca buku. Susah, baca satu lembar udah tidur. Mager ya. Bukan tidur, malas duluan gitu kan. Ya pengen baca buku biar banyak referensi gitu, biar saya ngomong nggak gagal gitu. Berawal dari diri sendiri, terus itu bisa dunia. menciptakan komunitas-komunitas di luar sana yang peduli terhadap literasi. Kan bagus sekali tuh. Nanti akhirnya dunia pendidikan akan terbantu karena ada komunitas literasi tersebut. Pastinya ya. Semoga cita-cita Mas Burhan ini terrealisasikan. Amin. Kalau Mbak Rindu nih, bagaimana? Punya aksi apa Mbak Rindu untuk Indonesia dan masyarakat sekitar? Kalau saya sih mungkin ini ya, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Soalnya yang saya lihat dari sosial media, dari mungkin saya lihat langsung gitu kan, banyak tuh lulusan SMP, SMA, SMK, bahkan S1 gitu yang nganggur gitu kan. Bahkan di Indonesia tuh banyak lulusan S1 yang nganggur gitu. Jadi bisalah kita membuka lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Jadi terbantu gitu ekonominya, terus bukan berguna juga ya, kayak hasil dari sekolah yang tinggi gitu, ada hasilnya gitu kan. Soalnya kan banyak banget yang nganggur gitu. Ya, akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan pastinya. Kalau Sobat Zahro punya aksi apa untuk Indonesia, Sobat Zahro? Kalau saya punya aksi untuk berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi seorang relawan. Entah mau jadi relawan apa. Soalnya saya punya pengalaman ya, buat jadi relawan gitu. Jadi pengen seperti itu sih, kayak brigade penolong gitu ya. Pastinya untuk kayak PMI, brigade penolong kan itu sangat jarang sekali dan aduh keren banget sih gitu loh.
kadang ya tidak digaji, kadang ya seikhlasnya menolong, membantu orang yang kecelakaan, orang yang membutuhkan kita. Semoga aksi Mbak Zahro ini bisa dilanjutkan, Sobat Zahro, jangan start di sini aja. Alhamdulillah tadi ya Pandawara Group punya aksi peduli terhadap sungai atau lingkungan. Kita punya aksi apa untuk Indonesia? Alhamdulillah Sobat Burhan punya aksi, Sobat Rindu, Sobat Zahro punya aksi. Semoga aksi-aksi dari kalian semua, mimpi-mimpi kalian semua bisa diijabah dan akhirnya peduli terhadap Indonesia dan akhirnya Indonesia peduli terhadap lingkungan pastinya. Meskipun dengan cara apa ya, dengan cara apapun, ada dengan cara literasi, ada cara penolong, ada membuka lapangan pekerjaan yang jelas kita punya cita-cita untuk mencerdaskan Indonesia. Baik, kita sudah membahas kurang lebih 20 menitan ya, sudah lama nih ya untuk podcast edisi yang ke-12 ini. Semoga kita bisa menginspirasi, podcast kita ini bisa didengar oleh masyarakat di luar sana, para pemuda di luar sana, agar terinspirasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Minimal itulah ya, membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan, dan punya aksi-aksi untuk Indonesia, terutama di masyarakat terdekatnya pastinya. Jangan sampai mager, rebahan, itu yang digaungkan anak muda sekarang. No, stop ya, stop untuk mager. Anak muda zaman sekarang banyak magernya. Ya gitu. Jadi aksi dong yang sekarang ini yang dibutuhin, aksi untuk Indonesia, peduli terhadap Indonesia dan lingkungan pastinya. Baik, terima kasih atas kehadirannya sobat-sobat pada podcast SH edisi yang ke-12 kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nih, sharing-sharing lagi di edisi podcast berikutnya ya. Semoga bisa menginspirasi dan sehat semua ya semuanya. Amin. Saya Abdul Rozak selaku host pamit undur diri beserta rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPI, inspirasi mahasiswa masa kini. Terima kasih.